Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus kenal Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baiknya luar biasa. Seringkali Tuhan bawa kita dalam pengalaman hidup yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan pengalaman-pengalaman hidup yang kita jalani itu seringkali berliku. Bahkan mengerikan, perjalanan hidup yang kok kayak begini. Saya kok ngalami begini. Seakan-akan terjepit. Tidak ada jalan keluar. Belum tahu tujuannya sampai kapan. Divonis dokter dan mengalami banyak hal yang tidak enak. Seringkali kita dibawa ke dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. Bukan berarti Tuhan jahat. Tuhan tetap baik, dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dia Allah yang luar biasa. Hanya kita tidak pernah tahu ujungnya sampai mana, apa yang akan terjadi ke depannya seperti apa. Tetapi Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Bagian kita itu kenal Tuhan, mengenal jalannya. Justru karena kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita alami, kita jangan menjadi orang Kristen yang kurang ajar. Jadi orang Kristen yang tidak tahu diri. Sudah diberi pengampunan, kita tetap seringkali malah melakukan dosa. Berapa banyak kita ini sering nyakitin hati Tuhan dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Berapa banyak kita sering lukai hati Tuhan. Tuhan punya perasaan, Tuhan punya kemauan, Tuhan punya kehendak. Tapi kita seringkali tidak peduli dengan maunya Tuhan apa dalam hidup kita. Seringkali kita nggak peduli dengan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan sebenarnya sudah menyenangkan hati Tuhan apa tidak. Berapa banyak kita sering menyakiti dan melukai hati Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan tetap pribadi yang luar biasa. Dia Allah yang luar biasa. Dia tetap mengampuni kita. Dia tetap menerima doa kita. Kita minta diampuni, diampunin, tidak berhenti sampai diampuni. Tuhan bereskan dosa kita. Kita memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Tidak berhenti sampai situ, Tuhan pulihkan kita, Tuhan berkatin kita, Tuhan promosi kita. Justru karena kita kenal Tuhan, harusnya orang Kristen yang kenal Tuhan bertahun-tahun, sudah dengar khotbah, dengar pengajaran, sudah di gereja, harusnya hidupmu berubah. Harusnya semakin hari semakin kau nyenengin hati Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Saya ngalami perkara bersama Tuhan, saya tahu ujungnya Tuhan tetap baik. Berkali-kali saya menghadapi masa-masa sulit yang saya sendiri seringkali bertanya, lu kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa kok saya ngalami kayak begini? Kenapa Tuhan? Seringkali bertanya seperti itu. Ternyata pertanyaan itu tidak tepat, tidak layak kita katakan di hadapan Tuhan. Harusnya yang kita tanyakan begini di hadapan Tuhan, Tuhan maumu apa atas semua ini? Engkau mau apa Tuhan? Engkau mau hidupku, aku berikan hidupku kepadamu. Engkau mau hatiku, aku berikan sepenuhnya untuk engkau. Harusnya yang kita beri sepenuhnya ke hadapan Tuhan adalah hati kita. Yang jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hatinya. Dalam kondisi apapun, Tuhan itu tetap baik. Tuhan tetap baik. Hanya hati kita seringkali jahat. Seringkali kita memiliki sikap yang busuk. Seringkali kita memiliki sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita akan lihat ya, tentang perumpamaan tentang hal ini yang saya berdoa ketika kita pelajarin ini akan mengubahkan hidup kita. Ketika kita mengerti apa yang kita pelajarin malam hari ini, siang hari ini, Tuhan akan ubahkan hatimu. Tuhan akan ubahkan hidupmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena tujuan kita belajar firman itu kita belajar berubah hidup kita, hati kita. Diubah menjadi sesuai dengan kehendaknya. Diubah sesuai dengan kemauan Tuhan, dengan tujuan Tuhan. Coba sekarang buka bersama saya di Matius pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Saya udah pernah kasih hitung-hitungannya ini. Bapak Ibu mesti cari judulnya khotbah saya.
tentang pengampunan. Saya sudah pernah bahas secara detail ini. Kalau kita hitung dalam satu hari ini ada 24 jam dikalikan 60 menit, totalnya kurang lebih 1000 lebih. Berapa? Dipotong tidur 8 jam, kurang lebih 960 kali. 77 kali 7 itu totalnya 490 kali. Kalau 960 kali dibagi 490 kali itu kurang lebih 1,9 lebih. Jadi tidak sampai 2 menit kita harus mengampuni orang yang sama, kesalahan yang sama, dan perbuatan yang sama terus-terusan. Artinya kita nggak boleh simpan dendam. Tapi seringkali kita malah susah mengampuni. Padahal Tuhan sendiri sudah mengampuni kita luar biasa. Kita dulu orang berdosa, kita dulu orang bejat, kita dulu orang jahatnya luar biasa. Kita sering melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Kita minta ampun sama Tuhan, dikuduskan, disucikan, bahkan diangkat, dipromosi, jadikan hambanya, jadi orang yang dikasihinya. Ketika ada orang yang bersalah dengan kita susah mengampuninya. Sebenarnya kita yang jadi orang yang jahat. Coba perhatikan di ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah pada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ini ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Karena raja melihat ini orang yang punya hutang 10.000 talenta tadi, sujud menyembah, dan dia ngomong, sabar dahulu, segera hutangku akan kulunaskan. Lalu hati raja tergerak oleh belas kasihan, makanya dihapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia punya hutang yang 10.000 tadi dihapuskan. Tetapi ketika hamba yang dihapuskan hutangnya tadi keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap mencekik kawannya, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ini persis yang dilakukan oleh hamba yang punya hutang ini. Yang 10.000 talenta tadi sujud pada raja. Dia sama raja diampunin, tetapi yang punya hutang hanya 100 dinar. Apa yang terjadi? Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Setelah didengar bahwa perlakuan orang ini jahat, maka teman-temannya lapor sama raja. Dan raja memanggil orang yang punya hutang 10.000 talenta tadi, dipanggil. Raja menyuruh memanggil orang itu, berkata kepada, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan kepada Al-Kuju sampai ia melunaskan hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni. Wong kita dulu juga orang berdosa, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sering nyakitin hati Tuhan. Kita sering melukai hati Tuhan dengan semua tindakan, ucapan kita, dengan perbuatan kita. Kita menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sama sekali loh. Dengan semua sikap kita, perbuatan, tindakan kita tidak berkenan sama sekali dulu di hadapan Tuhan. Kita ditangkap Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kita mengalami kelahiran baru, diubahkan dalam hadirat-Nya. Tuhan kuduskan kita, Tuhan sucikan kita.
Bahkan sampai hari ini ketika kita bikin dosa pelanggaran, sejahat apapun dosamu yang kamu perbuat hari ini, ketika engkau datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Dia mengampuni dosamu, Dia mengampuni pelanggaranmu, Dia ampuni, Dia kuduskan hidupmu dengan darahnya, dengan darahnya Dia sucikan engkau kembali dan diterima engkau. Bapak Ibu, berapa banyak orang hari ini ketika disakitin pasangan hidupnya, disakitin orang lain, disakitin siapapun lah orangnya, tidak terima, dia marah begitu rupa, sakit hati begitu rupa, sampai pingin balas dendam, kepikiran berhari-hari. Bahkan engkau gak mau mengampuni. Sebenarnya engkau jadi hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Sedang hutangmu dihapuskan oleh raja. Tapi ada orang yang hutang hanya 10 dinar, kamu gak hapuskan. Itu hamba yang jahat. Itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita sering melakukan seperti itu. Seringkali kita marah dengan orang, gak terima dengan orang. Ketika engkau diperlakukan buruk, engkau gak terima. Engkau teriak, engkau nangis, engkau jerit, engkau rasanya gak mau lagi. Dan ujung dari apa yang kamu kerjakan, ujung dari apa yang kamu lakukan sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan sama sekali. Harusnya hari ini belajar hidup, menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Dan engkau akan menikmatin semua kebaikan, kebajikan yang datangnya dari Tuhan. Kalau engkau ngerti ya, apa yang kita pelajarin hari ini, hidupmu itu akan bahagia. Engkau akan memiliki sikap hati yang berubah. Engkau akan mudah melepaskan pengampunan. Orang panggilan hidup kita itu bukan untuk balas dendam, untuk menghajar orang lain, untuk merendahkan orang lain. Kita dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kita dipanggil untuk memberkatin banyak orang. Bagaimana kita bisa memberkatin banyak orang kalau kita sendiri hidup dalam dosa? Bagaimana kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan kalau hidup kita penuh kepahitan, kebencian satu dengan yang lain? Bagaimana engkau bisa memberkatin banyak orang kalau hatimu terluka terus-terusan? Karena perkataan orang lain engkau terluka, engkau marah, engkau gak terima, pingin balas, pingin mengatain balik, pingin melukain balik. Sebenarnya engkau termasuk orang hamba yang jahat, yang punya utang 10.000 talenta. Dan engkau diampuni oleh raja. Tetapi ketika ada temanmu punya hutang sama kamu hanya 100 dinar saja, engkau tidak ampuni. Termasuk engkau orang yang jahat. Jangan harap engkau terima sesuatu yang baik dalam hidupmu. Suatu hari engkau akan diserahkan pada al-kuju. Engkau akan disiksa. Engkau mengalami penderitaan yang mengerikan. Berapa banyak orang yang simpan sakit hati, kepahitan karena perlakuan orang lain, karena tindakan orang lain, sampai sakit hati, tidak terima, terluka perasaannya, benar-benar pingin balas dendam. Kalau engkau simpan sakit hati, engkau melukai dirimu sendiri. Engkau menyerahkan dirimu pada kejahatan sebenarnya. Orang yang sakit hati karena perkataan atau perbuatan orang lain, sebenarnya dia memberi dirinya untuk dikuasai dan dijajah setan. Harusnya simple, lepaskan pengampunan. Kita hidup karena janji Tuhan kok. Kita nggak hidup karena perkataan buruk orang lain. Masa depan kita nggak ditentukan oleh sikap buruk atau perlakuan buruk orang lain. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan dalam diri kita. Kalau ada orang berlaku buruk, bertindak jahat, ampuni, lepaskan pengampunan. Siapapun kau orangnya, kalau hari ini kau simpen dendam, marah, susah mengampuni, percuma saja. Sebenarnya engkau sudah hidup dikuasai oleh keinginan daging dan hawa nafsu. Kalau sampai engkau tidak melepaskan pengampunan, engkau hidup dalam dosa. Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Alkitab katakan kalau engkau mempersembahkan korban dan engkau ingat dengan sesamamu, engkau harus tinggalkan korbanmu, beresin dulu, baru engkau bisa balik lagi mempersembahkan korban. Tuhan itu nggak tertarik dengan semua kegiatan kita. Tuhan lebih tertarik dengan isi hati kita. Tuhan lebih tertarik dengan kesucian yang di dalam diri kita. Tuhan lebih tertarik dengan kekudusan yang di dalam diri kita ini. Kalau kita benar-benar
mau menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau diubahkan di dalam hadirat-Nya. Kita akan menikmatin kehidupan yang diubahkan hari demi hari, hari demi hari. Hidupmu akan mengalami pemulihan. Tapi kalau engkau simpan sakit hati, benci, dendam, engkau akan semakin hidupmu merana. Ada orang-orang yang dikuasai dengan sakit hati bertahun-tahun karena mungkin perlakuan pasangannya, mungkin perlakuan orang lain, mungkin perlakuan saudaranya, atau perlakuan siapapun lah. Dan orang itu simpen sakit hati terus-terusan. Yang dinikmatin bukan damai sejahtera loh. Hidupnya nggak damai, hidupnya merana, hidupnya penuh dengan penderitaan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini membuat mata hatimu dibukakan. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, harusnya kita hargain Tuhan, kita hormatin Tuhan. Dosa kita kan beratnya luar biasa. Kita dulu melakukan dosa pelanggaran kayak apa? Sampai hari ini diterima Tuhan. Terus kalau ada orang yang menyakitin hatimu, terus kamu nggak mau ngampuni. Memang kamu dulu siapa? Harusnya sadar diri. Dari mana kita berasal? Saya berdoa hari ini Tuhan bicara dalam hatimu. Engkau mulai bisa menguasai diri. Bapak Ibu, kita nggak bisa ngatur mulut orang. Kita nggak bisa ngatur hidup orang. Orang bisa bertindak apa saja. Orang bisa berkelakuan seenak perutnya. Ngomong semaunya sendiri. Tetapi yang kita bisa atur adalah reaksi kita, sikap kita, respon kita. Kalau kita memiliki sikap hati yang diubahkan Tuhan, tenang aja. Tuhan kita ini punya Tuhan kok. Kalau orang memperlakukan buruk kita, lah kita dalam posisi benar, Tuhan menjadi pembela kita. Kita nggak perlu membela diri. Tapi beberapa orang kedagingannya begitu kuat dan nonjol, ingin membela diri. Merasa apa yang dilakukan benar, dia ingin menunjukkan apa yang diperbuatnya benar. Kadang nggak perlu. Kadang memang itu diizinkan Tuhan kok. Ada orang-orang yang diizinkan Tuhan ngomong ketus, ngomong jahat, ngomong nyakitin di sekitaran hidup kita. Tujuannya memang Tuhan ajarin kita untuk belajar merendahkan diri. Nah, sikap kita harus benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sendiri sudah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan serendah-rendahnya, orang nggak bisa merendahkan kita. Justru kita akan tunggu peninggian yang datangnya dari Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa sampai ke level ini. Dibutuhkan pikul salib sangkal diri mati daging. Banyak orang ketika disakitin membela diri, membenarkan diri, bahkan cari ayat untuk memproteksi dirinya begitu rupa. Bahkan pakai pagar palang pintu dengan marah, menyerang balik, maki balik, cari kelemahan balik, dan lain sebagainya. Sebenarnya kenapa orang-orang bisa melakukan seperti ini? Karena ini orang sebenarnya tidak mau berubah. Dia merasa dia harus bentengi dirinya dengan marah. Apalagi ada orang-orang yang anti dengan teguran, dengan nasihat. Orang-orang yang biasanya susah ditegur, susah dinasihatin, dia marah, dia ngamuan, dia susah mengampuni. Ini orang-orang yang pernah disakitin di masa lalu, sehingga dia harus melepaskan pengampunan dahulu. Ketika dia berusaha melepaskan pengampunan, baru dibereskan hatinya di hadapan Tuhan. Kalau engkau punya luka masa lalu dan belum beres itu, biasanya engkau menjadi orang yang gampang sensitif sekali. Gampang pembenci, pendendam. Gampang marah, gampang emosi, gampang tersakiti. Merasa orang yang selalu direndahkan. Saya berdoa hari ini Tuhan bicara dalam hatimu, dan Tuhan berbicara dan mengubahkan hidupmu, sehingga firman yang kita pelajarin simpel ini benar-benar merubah apa yang di dalam hatimu. Nah, ketika engkau mau berubah, engkau belajar berubah, saya percaya Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi, lebih powerful lagi, lebih dahsyat lagi. Amin. Sekarang bagian kita itu hanya koreksi hati kita setiap hari. Yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita katakan sebenarnya sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Kalau kita ini mau koreksi hati kita, koreksi sepanjang hari, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita perbuat, ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan apa tidak, kita akan menjadi orang yang berhati-hati bertindak.
Kita akan menjadi orang yang gampang melepaskan pengampunan. Kita akan memiliki sikap hati yang murni dan tulus. Memiliki sikap yang rendah hati, tidak tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu biasanya pemarah, emosian, ngamuan, seringkali nggak terima, seringkali teriak-teriak, histeris, panik. Orang-orang seperti ini biasanya orang yang perlu bertobat, perlu mengalami Tuhan. Hari ini koreksi hatimu masing-masing. Serahkan penuhnya sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang beracara. Kalau masih simpan sakit hati, kebencian, dendam, belajar. Bereskan. Karena itu membuat celah setan bisa menguasai hidupmu. Kalau setan menguasai hidupmu, apa yang terjadi? Artinya engkau hidup di dalam dosa. Engkau tidak hidup dalam kebenaran. Kalau engkau hidup dalam dosa, engkau tidak hidup dalam kebenaran, hidupmu akan jadi berkat. Hidupmu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi hubunganmu putus dengan Tuhan. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita sadar diri, bertobat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Ingat baik-baik, panggilan kita adalah diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba Allah, firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Firman ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja, mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka dijamah Tuhan, hidup mereka dipulihkan, hidup mereka mengalami sesuatu yang ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Engkau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hati.